maaf ya, tadi Bapak kendala di jalan tadi, soalnya macet. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bapak. Ada yang masalah tadi? Ada, Bapak. Siapa? Iya, Bapak. Sama Ali. Ali ini ada. Itu lagi sana, Pak. Saya dulu ya. Iya, Pak. Ini Mas Putra. Aditya Wahyudi. Novel apa? Kalau dulu dibaca. Itu, Pak. Ali Maskur. Itu, Pak. Tadi siapa? Iya, Bapak. Semoga sama kita. Lagi sana, Bapak. Oke. Baik anak-anak, ada yang tahu materi kemarin yang tentang akhlak tercela? Siapa yang masih ingat? Mas Noval, akhlak tercela. Sebutkan. Kemarin bahas tentang judi sama lupa Pak. Sombong, Pak. Berarti masih ingat ya anak-anak sekarang. Nah sekarang Bapak akan menjelaskan tentang akhlak kebalikannya akhlak tercela, yaitu akhlak terpuji. Dari sini ada nggak yang tahu arti dari akhlak terpuji? Ali, jangan mainan HP Ali. Ada yang tahu akhlak terpuji? Coba Mas Ali sebutkan akhlak terpuji itu apa? Salah satu contoh akhlak terpuji. Husnuzon. Mas Erwin. Kalau menolong Adit, saling memberi. Mas Novel. Berarti Mas Erwin. Saling menghormati. Di sini Bapak akan menjelaskan salah satu dari penjelasan kalian tadi, yaitu menghormati. Nah, di sini itu ada tiga hormat kepada seseorang. Yang pertama hormat kepada orang yang lebih tua, yang kedua hormat kepada orang yang sebaya, yang ketiga hormat kepada orang yang lebih muda. Dan untuk materi hari ini, Bapak akan menjelaskan tentang hormat kepada orang yang lebih tua. Islam, anak-anak, Islam telah mengajarkan, Islam telah memerintahkan umatnya untuk selalu senantiasa menghormati orang yang lebih tua. Lebih tepatnya atau lebih utamanya lagi menghormati orang tua kita sendiri, karena karena orang tua memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita senantiasa harus menghormati orang yang lebih tua. Kenapa orang yang lebih tua itu harus dihormati? Ada yang tahu? Mas Novel? Tahu nggak? Nggak tahu. Mas Erwin? Ya, bisa saja. Kenapa orang yang lebih tua itu harus dihormati? Karena orang yang lebih tua itu adalah orang yang memiliki sumber atau keberkahan yang lebih banyak daripada kita. Orang tua itu memiliki sumber keberkahan dan memiliki sumber pengalaman yang lebih banyak daripada kita. Dari itu kita harus menghormati beliau. Beda halnya dengan kita. Orang tua itu bisa bersikap dewasa, dalam artian itu memilih suatu perkara, menemukan sebuah jalan keluar itu tidak dengan tergesa-gesa. Maksudnya itu memikir dengan dewasa. Beda dengan kalian-kalian ini yang masih labil, masih mendidikan ibunya, berpikir tidak berpikir terburu-buru, tergesa-gesa. Bapak, ini Bapak sedikit cerita ya. Bapak pernah dengar keterangan dari salah satu ulama, yaitu Ihya Ulumuddin. Bapak duduk aja ya. Iya, Pak. Tadi bisnis terus kereta. Bapak pernah dengar sebuah cerita. Ali Mas Ali jadi HP-nya gimana? Bapak punya sedikit cerita ya. Ini cerita serius aja. Bapak dulu pernah mendengarkan salah satu kitab, pernah membaca salah satu kitab, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Dan di dalamnya, lupa Bapak halaman berapa, di dalamnya itu ada sebuah qaul, dan qaul itu gini, mengatakan bahwa kita itu harus senantiasa menghormati tiga golongan, menghormati tiga manusia. Yang pertama, Ali, dengarkan nggak? Udah belakang Ali, sudah belakang. Ada tiga golongan yang harus dihormati, yaitu orang yang lebih tua, orang yang sebaya, dan orang yang lebih muda. Nah, di qaul tersebut
dikatakan bahwa kenapa kita harus menghormati orang yang lebih tua? Karena orang yang kita itu harus menganggap orang yang lebih tua itu memiliki banyak pahala daripada kita. Maka dari itu kita harus menghormati kepada orang yang lebih tua dan orang yang sebaya. Kenapa kita harus menghormati orang yang sebaya? Karena kita harus beranggapan bahwa orang sebaya kita lebih banyak maksiatnya daripada kita. Nah, maka dari itu kita harus ikut juga menghargai atau menghormati orang yang sebaya kita dan orang yang di bawah kita. Kenapa kita harus menghormati orang yang di bawah kita? Meskipun itu di bawah kita itu harus berpikiran bahwa orang yang lebih muda mempunyai dosa sedikit daripada kita. Nah, maka dari itu kalian semua intinya dari kaul ini ya, ini ada sedikit nyambungnya ya dari keterangan Bapak, tapi lebih ke arah kita itu harus rendah diri lah di hadapan semua kalangan. Lanjut ke pembahasan Bapak tadi, bagi orang tua khususnya Bapak, Bapak itu sebagai figur kalian, Bapak itu sebagai Bapak itu sebagai public figur kalian yang bisa kalian contoh, seperti kayak kerja kerasnya Bapak kalian. Itu maka dari itu kalian itu harus bisa menghormati Bapak kalian. Apalagi ibu kamu tahu sendiri kan, ada hadis yang tahu nggak di sini ada hadisnya yang tentang ibu. Enggak ada ya? Bapak sebutnya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah pada zaman itu. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man abaru? Siapa yang berhak saya perlakukan siapa yang berhak saya muliakan terlebih dahulu? Pola dawuh sapa Rasulullah. Ummuka, ibumu. Nah, jadi takon aja, baca kita apa nih? Kultu, gak terima saya kritis. Kultu, dawuh sapa cah iki? Man abaru, sapa nih kanjeng Nabi sapa? Ummuka, sing kedua kali tak ummuka. Baca gimana tetap kritis. Kultu, bertanya lagi yang ketiga kalinya. Man abaru, ya Rasul, man abaru. Siapa lagi wahai Rasulullah? Ummuka, ketiga kalinya. Dan yang keempat kalinya, kultu, ngucap nih si bocah itu, mana baru, siapa lagi? Abuka, ibu, bapakmu, cuma bapak. Dan yang mendekati bapakmu dan bapakmu, maksudnya keluarganya. Anak-anak, diperhatikan dulu. Di sini Bapak akan menerangkan tentang tata cara bergaul dengan orang yang lebih tua. Gimana tata caranya? Ada yang tahu? Tidak. Mas Ali tahu? Tahu, Pak. Yang pertama itu kita harus senantiasa berperilaku sopan. Sebagai contoh, Mas Ali umurnya berapa? 17. Mas Adi? Sama. Yang lebih tua lagi siapa? Mas Ali? Mas Nopal berapa? 19. Saya tuh. Ini Mas Noval itu Mas Erwin ketika mengajak bicara Mas Noval, Mas Erwin itu harus sedikit merendah, perkataannya itu tidak boleh tinggi. Nah, itu salah satu bentuk perilaku sopan terhadap orang yang lebih tua. Selanjutnya yaitu tidak bersuara keras dan tidak boleh bohong kayak ini contoh ke sebaya kalian, maksudnya ke teman-teman kalian. Kalau ke orang tua kalian ya tidak boleh sombong, tidak boleh bentar, tidak boleh dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga yaitu menolak dengan halus perintah orang tua yang buruk. Nah ini yang sering terjadi, ya bukan sering lah, ini mohon maaf, ini sering terjadi kepada orang tua yang kurang ilmu ataupun orang tua yang mohon maaf ya golongan orang yang kurang mampu. Soalnya ketika dia terpepet dengan keadaan hidupnya, dia melakukan semua hal cara. Sebagai contoh itu orang tua ada sebuah si A lah ya, nggak mau aku menyontohkan kalian. Ada si A itu mempunyai orang tua. Orang tua itu menyuruh si A ini untuk mencuri. Nah,
Si A ini sudah tahu agama, dia belajar agama, dia tidak mau berbuat buruk meskipun itu perintah dari orang tua. Dia itu tetap harus menolak dengan halus, tidak boleh mencaci maki orang tuanya, tidak boleh. Itu salah satu bentuk sopan juga terhadap orang tua. Selanjutnya, menghormati dengan ikhlas. Kalian menghormati orang tua kalian itu dengan ikhlas. Tidak boleh ada rasa pamrih. Sama menghormati orang tua kalian agar diberikan sepeda motor, tidak boleh. Sama menghormati harus dengan cara yang ikhlas. Mendahulukan, selanjutnya mendahulukan orang lain. Maksudnya mendahulukan di sini itu mendahulukan kepentingan duniawi. Itu sangat dianjurkan oleh agama, mendahulukan kepentingan duniawi untuk orang yang lebih tua. Ali bin Abi Thalib pernah berjalan sholat subuh, dan di depannya ada orang tua Yahudi. Dia berjalan lambat banget. Sahabat Ali karamallahu wajhahu, beliau tidak mau mendahului orang tersebut karena adabnya beliau yang sangat tinggi terhadap orang tua tersebut. Selanjutnya, larangan bergaul. Yang pertama, melawan atau durhaka. Sampai tidak boleh melawan orang tua kalian. Sampai disuruh harus tanggap. Jangan ngomong disik, bu aku nggak game, nggak oleh kayak gitu. Dan selanjutnya bersikap arogan. Nah, arogan di sini ketika sampai mempunyai ilmu yang lebih tinggi daripada orang tua kalian, sampai tidak boleh semena-mena sampean menjatuhkan harga diri orang tua kalian. Kayak contoh, le sholato iki wis jam ini dulu gas ngorong asar dan sholat duhur. Ya toh Pak, sama ngerti ilmu nih. Aku harus sholat ngasar kemarin, aku sholat duhur rotok akhiran. Sama ngerti ilmu sama gak ilmu. Gak oleh menungguin karo wong tuane sampean ya. Saya kira penjelasan Bapak ini sangat jelas ya. Ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Gak ada ya. Bapak akhiri dulu lebih awal, soalnya Bapak ada rapat nanti di Kemendikbud ya. Baik anak-anak, berhubung ini mau UAS ya, sama belajar antara bab 4 sampai bab 9 sama pelajari. Nah itu yang akan menjadi acuan kalian untuk melaksanakan tugas-tugas yang berbeda. Dan untuk tugas rumahnya kalian kerjakan dengan yang esai. Apa? Tanya Pak, kisi-kisinya ada nggak Pak? Kisi-kisinya nanti nyusul ya. Iya Pak. Itu sekian dari penjelasan Bapak. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bisa pembelajaran hari ini